alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mumtaz Nawal Firdaus. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang passive voice of simple future tense. Baik, penjelasan kali ini yaitu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu pengertian simple future tense dan juga pengertian passive voice. Yang kedua ada rumus passive voice of simple future tense. Yang ketiga contoh dari passive voice of simple future tense. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian simple future tense dan juga pengertian passive voice. Pengertian simple future tense. Simple future tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa yang belum terjadi atau peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan pengertian dari passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Nah, dalam bahasa Indonesia, passive voice itu dikenal dengan istilah kalimat pasif. Jadi, kalimat pasif ini merupakan kebalikan daripada kalimat aktif. Biasanya, kalimat pasif diawali dengan imbuhan di atau ter. Misalnya, dipukul, dicuci, terbunuh, termakan, dan lain sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya kalimat pasif merupakan kebalikan dari kalimat aktif, di mana subjek pada kalimat aktif merupakan objek kalimat pasif. Sebaliknya, objek kalimat aktif merupakan subjek pada kalimat pasif. Adapun rumus dari passive voice yaitu to be plus verb 3. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari simple future tense dan juga passive voice, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu rumus passive voice of simple future tense. Rumus passive voice of simple future tense yaitu subject plus will plus be plus verb 3 plus by plus object. Oke, saya tuliskan. Subject plus will plus be plus verb 3 plus by plus object. Ini untuk kalimat yang positif. Sedangkan untuk kalimat yang negatifnya, kita tinggal menambah not di antara will dan juga be. Subject plus will plus not plus be plus verb 3 plus by plus object. Sedangkan untuk kalimat tanya atau interrogatif, kita tinggal balikan will di depan, lalu setelah will subject, lalu plus be plus verb 3 plus by plus object. Kita masuk ke contoh dari passive voice of simple future tense. Sini saya akan menuliskan kalimat aktifnya terlebih dahulu. Kalimat aktif. I will wash the shoes. Saya akan mencuci sepatu. Ini adalah kalimat aktif. Kita rubah ke kalimat pasif menggunakan rumus yang tadi telah dijelaskan. Subject plus will plus be plus verb 3 plus by plus object. Nah, ya, ini subjek kalimat aktif, sedangkan asus merupakan objek kalimat aktif. Nah, sedangkan pada kalimat pasif, subjek kalimat aktif itu akan menjadi objek.
sedangkan objek kalimat aktif akan menjadi subjek pada kalimat pasif. Oke, kalimat pasif. Untuk kalimat positif. Jesus disimpan di depan subjek plus will. Jangan lupa be ya di sini. Nah, lalu verb 3 dari was itu was. Setelah verb 3 by, di sini I subjek pindah menjadi objek menjadi me, by me. Ini untuk contoh dari kalimat pasif yang positif. Sedangkan kalimat pasif yang negatif kita tinggal tambah not. Jesus will not be washed by me. Nah, terakhir untuk yang kalimat tanya atau interrogatif, will kita simpan di depan. Will Jesus be washed by me? Artinya saya akan mencuci sepatu. Sedangkan kalimat pasif, sepatu itu akan dicuci oleh saya. Sepatu itu tidak akan dicuci oleh saya. Apakah sepatu itu akan dicuci oleh saya? Nah, jadi kata imbuhannya yaitu asalnya mencuci menjadi dicuci karena kalimat pasif. Itulah contoh dari passive voice of simple future tense. Setelah kita membahas contoh dari passive voice of simple future tense, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu langkah-langkah membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, langkah yang pertama yaitu cara membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama adalah letakkan objek kalimat aktif itu di awal pada kalimat pasif seperti tadi ya. Nah, yang asalnya objek ya kalimat aktif itu diletakkan di awal kalau misalkan kita akan membuat kalimat pasif. Kasusnya jadi di awal seperti itu. Lalu langkah yang kedua yaitu jika pada kalimat aktif itu tidak ada to be, maka tambahkanlah to be pada kalimat pasif dan yang sesuai dengan tensesnya. Nah, di sini rumus dari atau to be pada tenses future tense yaitu menggunakan will plus be. Langkah yang ketiga yaitu letakkanlah kata kerja utama dari kalimat aktif setelah to be dalam bentuk past participle. Nah, ini ya. Setelah to be dalam bentuk past participle. Apa itu past participle? Past participle adalah kata lain dari verb 3. Langkah yang terakhir yaitu letakkanlah preposition by setelah kata kerja utama dalam kalimat pasif sebelum subjek. Nah, di sini ya, preposition by. Setelah kata kerja utama sebelum subjek. Maksudnya subjek kalimat aktif. Itulah langkah-langkah daripada membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Baik, itulah penjelasan daripada passive voice of simple future tense dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Saya Mumtaz Nawawi Firdaus undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi